Sumber hukum internasional berikut adalah pengertian sumber hukum internasional. Sumber hukum, the source of law, secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif, the origins from which particular positive laws derive their authority and coercive force. Sumber hukum, termasuk sumber hukum internasional, the source of international law, mencakup pengertian A. Formal, yaitu sebagai sumber hukum formal, dan B. Material, yaitu sebagai sumber hukum material. Menurut Salmon, sumber formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Pengaturan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional, the source of international law, diatur di dalam pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah Internasional, International Court of Justice ICJ, pasal 38, 1, Statuta Mahkamah menentukan sebagai berikut. 1. The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply. 2. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states. 3. International custom, as evidence of a general practice accept as law. 4. The general principles of law recognized by civilized nations. 5. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional, yang mencakup. Pertama yaitu perjanjian internasional, International Conventions, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kedua yaitu kebiasaan internasional, International Custom, yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Ketiga yaitu prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa bangsa beradab. Keempat adalah putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum. Kemudian perjanjian internasional. Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Misalnya perjanjian antara Amerika Serikat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, tentang tempat kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antar organisasi internasional. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat, hard law, dan yang bersifat tidak mengikat, soft law, termasuk ke dalam kategori perjanjian yang bersifat mengikat antara lain, treaty, agreement, pact, dan convention, termasuk ke dalam kategori bersifat tidak mengikat antara lain, charter, declaration, dan resolution. Kedua jenis perjanjian ini dibedakan berdasarkan materi dan sifat mengikatnya. Perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan praktek pembentukannya. Berdasarkan praktek pembentukannya, perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu, pertama adalah perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatangan, dan peratifikasian. Kedua yaitu perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Jenis perjanjian yang pertama digunakan untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian, treaty making power, seperti misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Kebiasaan internasional, International Custom, hukum kebiasaan internasional semula merupakan sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional. Tempat ini kemudian digantikan oleh perjanjian internasional sebagai akibat dari peran perjanjian sebagai instrumen dominan pengaturan pergaulan internasional. Namun kenyataan tersebut tidak menghilangkan arti penting kebiasaan internasional. Salah satu tonggak diterimanya kebiasaan sebagai hukum dalam masyarakat internasional adalah dalam kasus Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional.
hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional adalah: 1. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum, dan 2. Kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Menurut George Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional, International Customary Law, harus mengandung dua elemen, yaitu 1. Praktek umum negara-negara, a general practice of states, dan 2. Praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum, the acceptance by states of this general practice as law. Unsur yang bersifat umum, Profesor Mokhtar menyebut unsur yang pertama sebagai unsur material dan unsur yang kedua sebagai unsur psikologis. Kedua unsur itu bersifat kumulatif. Menurut Profesor Mokhtar, suatu pola tindak dikategorikan sebagai kebiasaan umum bila memenuhi persyaratan berikut. 1. Merupakan kebiasaan atau pola tindak atau serangkaian kebiasaan dalam bentuk tindakan dalam hal dan keadaan serupa dalam sifat berulang-ulang. Dan 2. Merupakan kebiasaan yang bersifat umum dan berkenaan dengan hubungan internasional. Kebiasaan umum dan lokal. Kasus yang dapat digunakan untuk membahas hal ini adalah kasus Peruvian Colombian Asylum Case. Kasus ini diawali dengan pemberontakan militer di Peru pada tanggal 3 Oktober tahun 1948. Berdasarkan Peruvian Colombian Asylum Case, Mahkamah telah mempertimbangkan berbagai kebiasaan yang bersifat lokal yang terkandung di dalam praktek hubungan internasional beberapa negara atau bahkan praktek yang dilakukan hanya oleh dua negara. Sekalipun pasal 38 ayat 1, Statuta Mahkamah menyebutkan kata a general practice, namun Mahkamah telah memberikan tempat terhadap berbagai kebiasaan yang bersifat lokal atau regional. Mahkamah mendefinisikan customs sebagai kebiasaan yang bersifat sama dan tetap atau terus-menerus constant and uniform usage, yang diterima sebagai hukum accepted as law, baik kebiasaan yang bersifat lokal maupun umum digunakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kebiasaan usage, menurut Mahkamah adalah kebiasaan yang digunakan di dalam praktek kehidupan negara-negara. Komisi Hukum Internasional International Law Commission ILC, memasukkan komponen berikut sebagai bagian dari praktek negara-negara, yaitu, treaties, decisions of international and national courts, national legislation, diplomatic correspondence, opinions of national legal advisors and the practice of international organization. Unsur psikologis. Unsur penerimaan sebagai hukum mengandung makna bahwa kebiasaan itu merupakan perbuatan dalam rangka memenuhi suruhan kaedah atau kewajiban hukum opinion juris sive necessitates. Secara praktis, penerimaan demikian itu oleh suatu negara ditunjukkan dalam bentuk tindakan menerima atau negara-negara yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan. Keberatan itu dapat dinyatakan melalui saluran diplomatik atau saluran hukum, misalnya mahkamah. Beberapa contoh ketentuan hukum internasional yang terbentuk melalui proses kebisaan, misalnya, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan terhadap utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh di dalam keadaan perang, hukum perlakuan tawanan perang dalam peristiwa perang. Prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya, seperti asas itikat baik, asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak, dan lainnya. Sistem hukum modern adalah sistem hukum positif. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum barat yang berpijak pada sistem hukum Romawi. Prinsip-prinsip hukum itu terkandung di dalam sistem hukum Romawi yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat di dalam proses imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa Barat ke sebagian besar permukaan bumi. Pencantuman prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum formal bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim mahkamah untuk mengagali hukum dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dan membuat hakim menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak dapat menyatakan dirinya tidak dapat menangani perkara karena alasan tidak tersedianya hukum, non-liquet. Berikut 3 persyaratan berdasarkan pasal 38 ayat 1 menurut Schwarzenberger. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan.